Kajian hati. Jadi kita turut mendoakan aja yang terbaik buat Bunda dan juga anak. Nah, selanjutnya kita juga ada bintang tamu nih di sini, ada Afrila Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kali ini adalah, dulu saat masa pencarian suami saya selalu menutup aib-aibnya. Akhirnya saya membuka semuanya karena menurut saya dia orang lain, dia bukan suami saya lagi. Dan saya harus mengungkapkan hal apa yang sebenarnya terjadi supaya saya, anak-anak saya, keluarga saya terlindungi. Apa ini namanya menyebar aib kalau pada akhirnya semua orang tahu keadaan yang sebenarnya. Dan bahkan dari berita yang beredar itu saya masih banyak menutup hal-hal apa saja yang terjadi pada saya dan keluarga saya alami gitu. Apa salah jika saya mempertahankan diri saya dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi supaya kami dilindungi dari fitnah dunia gitu, Ustaz. Terima kasih. Nah, ini seperti apa Ustadz untuk menanggapi ini semua, apakah sebenarnya boleh atau tetap harus kita tutup terus aibnya? Iya, Masya Allah. Bunda. Semua di antara kita pasti punya aib masing-masing. Betul apa betul? Maka mohon maaf kalau hari ini kita dimuliakan, dihormati, hakikatnya karena Allah menutupi aib-aib kita. Setuju? Maka berangkat dari sana, secara prinsip yang namanya aib itu sikap terbaiknya adalah tutupi. 1, 2, 3. Di kondisi apa kita baru boleh menceritakan aib seseorang? Dalam beberapa pembahasan dalam 3 kondisi. 1, boleh menceritakan tentang aib seseorang atau kesalahan seseorang di depan persidangan ketika kita menjadi saksi untuk memutuskan sesuatu. Jadi misalnya nanti, misalnya Kak April diminta keterangan yang sifatnya tertutup untuk menentukan keputusan, boleh dibuka. Jelas? 2, boleh menceritakan aib seseorang untuk dakwah, tetapi disamarkan keterangannya. Jadi gak bisa begini, Ibu di rumah, di kampung kita teh ada namanya Ceida. Ceida teh, Ibu teh dijelasin banget. Komplit gitu. Orangnya di sini, rumahnya di sini. Si Ceida teh pakai warna kuning kerudungnya teh ya, di sini. Jadi jelas gitu, jelas. Nah itu nggak boleh. Kalaupun mau menceritakan, bilang aja si fulana, ada si ibu A, si ibu B, tapi masih samar dengan niat apa? Dakwah. Dengan niat apa? Boleh? Dan yang ketiga, diperbolehkan situasinya untuk memutuskan jalan terbaik dari semua yang sedang terjadi. Contoh, ibu sedang bermasalah hukum, bermasalah dengan orang, saling buktikan kekurangan, itu boleh. Nah, kalau pada konteks Ustadz, saya pengen nyeritain, karena saya pengen ngasih pelajaran ama suami saya. Misal, kalau saya pada pendapat sebaiknya dipilih dan dipilah tempat dan waktu yang terbaik untuk menceritakan itu. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan itu lebih ke psikologis anak kita ke depan. Jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. Fitnahnya tapi jadi berbalik ke saya, nggak apa-apa. Fitnah itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Hinaan itu cara Allah menggugurkan kesalahan kita. Karena ada maslahat yang lebih besar. Kecuali sudah menyangkut harga diri keluarga besar,
zolim, segala macam. Saya kira mungkin ada waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk menceritakan itu. Tapi sebaiknya pilah dan pilih agar kita tidak bertemu dengan yang lebih madharat. Wallahu a'lam bishawab. Waktu itu suami aku sempat hilang, sudah lapor polisi, nggak ketemunya akhirnya saat aku datang ke kajian Ahilman dan netizen ngebantu aku. Sebelum viral itu aku udah lapor polisi, udah sewa hacker dan institusi lain yang aku bayar untuk mencari keberadaan suami aku. Qadarullah-nya baru ditemukan saat kasus ini viral. Dia ditemuin ada di Bali, mengganti identitas, terus ada di Palembang nyamperin pacarnya katanya, dan aku ke sana. Tapi belum ketemu juga sih sampai hari ini, cuman alhamdulillahnya aku udah menemukan jawaban kalau dia masih ada, dia sengaja pergi, dan aku udah memutuskan untuk menggugat cerai. Beberapa hari sebelumnya kita emang sempat cekcok karena dia ketahuan bohong. Sehari sebelumnya dia juga dia bilang sama aku jangan tinggalin aku nggak punya siapa-siapa. Aku sayang banget sama kamu, sama anak-anak. Dia suami yang baik saat itu. Makanya setahun menunggu berakhir kayak gini ya qadarullah, memang dia bukan jodoh aku aja. Nah berikutnya kita mau kasih lagi, masih ada kesempatan ya? Masih, oke. Siapa? Nah ibu tadi. Yang mana? Yang mana? Oke. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Eci dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya menikah dengan suami saya memiliki 4 anak. Yang 1 autis, yang 3 lagi normal. Cuman ada 2 anak yang dia menolak kehadiran saya. Izin, kenapa anak menolak ibunya? Saya juga nggak ngerti Pak Ustadz. Dia berpikir ini semua salah saya, dia bilang gitu. Jadi padahal emang di kehidupan sebelumnya saya nggak tahu kayak gimana gitu kan. Iya. Berarti izin, ibu masuk ke kehidupan seorang laki-laki yang sudah punya anak. Totalnya 4. Salah satunya ada yang autis. Oke. Nah di antara anak itu ada yang menolak kehadiran Baik, saya baik, gitu. baik. Nah sampai apapun yang saya lakuin itu salah di depan anak itu. Sampai bapaknya berantem, padahal saya nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya saya berpikir, apa saya udahan aja sama suami saya? Apa saya salah untuk sempat berdoa seperti itu gitu Pak Ustadz. Sedangkan saya juga sayang gitu sama suami saya gitu kan, sayang sama mereka juga gitu ayo Ustadz, terima kasih. Baik Bunda, Masya Allah. Berarti Bunda itu ibu sambung ya dari 4 anak. Di mana anak-anak nih masih menolak keberadaannya Bunda. Salah satu aja ya. Nah tapi terkadang namanya kita lagi kesal, kita lagi capek, mungkin sempat kepikiran gitu apakah ini saya udahin atau terkadang apakah posisi saya ini udah benar atau enggak di sini. Tafadhol Ustaz. Iya baik Bunda. Satu yang harus kita terima dan ridho kalau kita menikah dengan seseorang yang sudah punya keluarga sebelumnya, berarti kita bukan hanya mengambil hati ayahnya saja atau suami kita saja, tapi juga harus belajar mengambil hati siapa? Anak-anaknya. Ini dulu di awal. Jadi Bunda harus ridho bahwa ini memang bukan resiko ya. Mungkin saya melihatnya ini adalah bagian hal yang mau tidak mau kita terima. Karena kita menikah dengan seseorang yang sudah punya kehidupan sebelumnya. 1, 2. Peran yang paling besar di sini sebenarnya ada pada suaminya. Ketika suaminya mengajak Bunda untuk masuk di keluarganya, kan Bunda nggak mungkin tiba-tiba masuk kan? Nggak mungkin Assalamualaikum, mau masuk kan enggak kan? Pasti ada prosesnya kan? Ayah dari anak-anak ini kan
kenalan dengan bunda, ta'aruf dengan bunda, menceritakan, aku punya anak begini, 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 kamu mau jadi bagi hidup aku apa enggak? Kita pasti nanya, anak kamu nerima aku enggak gitu kan? Pasti di awal tuh seperti itu. Terus pasti dia jawab, aman kok sudah aku bicarakan, pokoknya kamu hidup aja dulu dan seterusnya. Masuklah di situ. Ternyata mohon maaf ada penolakan A, ada diuji dengan anak yang B dan seterusnya. Maka yang bisa menguatkan bunda siapa? Suami. Sayang, janji saya mungkin anak-anak saya belum ada yang belum nerima kamu. Tapi selama ada saya di sini, kamu baik-baik saja. Kalau suami bilang begitu, bertahan. Tapi kalau suami acuh tak acuh, menyerahkan beban ini sama kita sendiri, mohon maaf, saya kira hidup harus terus berjalan. Dan kita harus bahagia dalam hidup. Memilih berpisah bukan berarti tidak baik. Justru kita memilih berpisah karena kita ingin memperbaiki hati dan tubuh kita agar tidak tersakiti untuk sekian kali dalam kehidupan kita. Biasa aja, betul. Jadi kuncinya, saya percaya kuncinya ada pada bunda dan suami. Suami insya Allah kasih masukan. Kalau suaminya di depan, oke, bunda tenang. Anak-anak kita emang masih belajar, yuk sama-sama. Yang penting bunda ada ayah, ayah akan jaga bunda kapanpun dimanapun. Bunda tenang aja, stay di situ. Tapi kalau suaminya udah acuh, nggak peduli, saya kira butuh alasan apa lagi harus kita bertahan di situ. Bunda ngurus anak 4, satu ada yang diuji dengan autis. Ini ujiannya luar biasa tapi beliau bersabar. Rasanya boleh jadi nanti bunda masuk surga lewat ujian yang ini gitu. Amin. Amin. Semoga Allah kuatkan semuanya. Insya Allah. Amin.